Dan Imam Asy-Syaukani mengatakan, apa amalan ketika kita masuk usia 40 tahun, perbanyak doa ini. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberi petunjuk untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka di usia 40 tahun ini mari fokus perbanyak ibadah. Maka di usia 40 tahun ini mari kita kurangi apa? Kurangi kita bermain, ya. Kurangi perbuatan yang tidak ada faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi Masjid Ar-Rahmah rahimahullah. Betul Ustaz Isa Abdillah yang sampun rawuh lan mangke badhe paring tausiah ngisi kajian ing tujuan jenjing menika ingkang kula hormati kula tatimi. Monggo sareng-sareng kula panjenengan sedaya tansah ngucapken syukur ing ngasanipun Allah Subhanahu wa taala bilih wanjenjen menika tasih dipun paringi modal ingkang kathah, modal ingkang cekap arupi kesehatan, keamanan, umur panjang, lan ingkang paling pol ugi dipun paringi modal dening Allah taala niat ingkang kiyat satemah menyat saking dalem lajeng mriki niat ngaji tur lajeng saestu dumugi masjid. Amargi niat menika saestu mujudaken satunggalipun perkawis ingkang luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah kula panjenengan niat ngaji menyat lajeng mangkat lajeng dumugi mriki. Amargi wonten pinten-pinten peristiwa sanes menika amargi niatipun miyar miyur menika mboten dumugi panggenanipun. Aku sesuk arep nganu tekan dalan tekan tengah-tengah niatipun siji. Wah, anu sok wae burine niat. Niat menika luar biasa. Kula panjenengan dipun paring modal Allah taala niat ingkang kiyat menyat saking dalem tindak dumugi dipun satunggalipun kanugrahan luar biasa. Salajengipun sholawat wa salam mugi tansah dipun saking Allah taala dumateng junjungan kita uswah hasanah kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun lan sedaya tiyang ingkang purun manut miturut dhateng sunnah-sunnahipun. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah kajian Ahad pagi Masjid Ar-Rahmah rahimakumullah. Dinten menika Ahad pagi menika ingkang ngisi biyanten kalih kala mangsa Ahad pagi kapengker Ustaz Taufik Kartono. Lajeng Ahad pagi menika Ustaz Isa Abdillah. Mekaten saterusipun gentosan hitung dasa dinten sekisan. Alhamdulillah sampun jam 6 langkung gangsal menit. Lan ingkang hadir sampun kathah. Awal-awal rumiyin
menika kisaranipun hadirin menika 3 doso piantun. 3 doso menika awal dumugi penutup menika namung 3 doso. Lah sak menika awal sampun wonten piantun sampun 3 doso. Lah mangke tambah dumugi 7 doso mugi-mugi ngaten. Terus kula nate Bapak Ibu sekalian wirawiri kayane ribet ngopo ngaten ning kula batin ngitung jamaah. Oh ternyata ana 70-an. Alhamdulillah 2 kali lipat dipun etang rikala awal-awal penyelenggaraan pengajian. Lah bejeng yen wonten piantun 100 buah berarti ping 3 nih. Bejeng menawi wonten piantun 200 ateges ping 6. Ora muat gawe melih kok. Bapak sekalian menika saestu niat kula bika menika nambahi geret dumateng manah kula piyambalan panjenengan monggo ingkang ikhlas. Amargi amal soleh, amal ingkang sae menika dadi rapate ana artine, dados kirang berarti rikala diboten dipun sarini keikhlasan lillahi ta'ala. Monggo wingi wis dilengke, saiki dilengke meneh, wingi dijak, saiki dijak meneh. Menika amargi tiyang menika bolak-balik ya mukalibal qulub kabut sekali fi'alatin menika saiki ikhlas, sesuk rapate, sesuk ikhlas meneh, sesuk sudo lan saterusipun. Menika monggo saling mengingatkan kula panjenengan. Berapa para ibu sekalian jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sadaya sampun rawuh, monggo dipun bikak kanthi waosan tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ing salajengipun sumangga wekdal waosaken sanesipun dhateng Ustaz Isa Abdi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah azizul ghafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar wa anna Muhammadan nabiyal mukhtar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatuna Nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wal alihi wa sahbihi wal walah. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwallah fi sirri wa alaniyah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita karunia-Nya, kenikmatannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini memperbaiki segala niat-niat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup amal kita dengan amal yang terbaik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan bagian dari keberkahan doa Nabi, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku ini di waktu pagi. Ternyata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah, berkailah umatku ini di waktu pagi. Ternyata ada salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka ini mempraktekkan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau ini dengan semangat membuka usahanya habis subuh, Pak. Dia buka warungnya habis subuh, dia angkat tangannya ke atas dan dia berdoa, Ya Allah, hari ini aku telah
menjalankan perintah nabimu, maka hari ini pula aku menagih janji nabimu. Betul, Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan di dalam usahanya dan dia menjadi salah seorang di antara para sahabat yang memiliki harta yang berlebih berkah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa faedah yang bisa kita ambil dari cerita ini? Faedahnya adalah mari kita selalu ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu curhat dengan Allah. Karena Nabi dan para sahabat sudah biasa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ungkapan doanya dia mengatakan, hari ini aku telah memenuhi perintah nabimu, maka pada hari ini pula aku menagih janji nabimu. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan di pagi yang cerah ini, di Ahad Wage ini, materi yang akan kami sampaikan adalah materi tentang sirah nabawiyah. Sebagaimana materi-materi sebelumnya, kita akan belajar kepada manusia yang terbaik. Kita akan belajar tentang seri kehidupan manusia terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kajian di pagi ini kita melanjutkan kitab Khulasah Nurul Yakin karangan Syekh Umar Abdul Jabbar, yang dimana insya Allah kita akan mengambil lautan hikmah dari perjalanan manusia terbaik. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam bab yang ke-11. Hayatu qabla risalah. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mendapatkan risalah. Hinama qaraba arba'ina min umrihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati 40 tahun dari umurnya. Ahabba ibtiada 'anin nas wal ibadah. Maka Nabi suka menjauhi manusia untuk ibadah. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu yang hadir di sini, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uzlah meninggalkan masyarakat jahiliyah? Beliau lebih senang menjauhi mereka untuk mendatangi Gua Hira. Gua Hira itu kan gua yang berada di pegunungan, ya, berada di Jabal Nur, ya, sekitar 2 perjalanan dari kota Madinah, kota Mekah ini adalah 2 mil, ya. Perjalanan 2 mil, mungkin sekitar 3 kilo lebih. Gua Hira di antara Jabal Nur, ya. Di Gua Hira ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyendiri sejak umur 36 tahun sampai umur 40 tahun. Kalau yakin yang namanya gua itu kan tempatnya mungkin serem, basa Jawa nggih wingit angker. Kalau yakin jenengan mboten wani nggih. Jenengan semedi piyambak teng Gua Selarong ya. Pikir. Apalagi Nabi, Masya Allah. Kenapa Nabi seneng tahanus? Walaupun syariat tahanus ini sudah dihapus, Pak. Semedi dalam Islam sudah nggak ada. Diganti iktikaf. Diganti apa? Iktikaf. Pun boten namine enten syariat tahanus. Kenapa Nabi menyendiri? Ada yang tahu kenapa, ibu-ibu? Kenapa? Karena
orang yang soleh, orang yang beriman itu tidak akan mungkin nyaman di lingkungan yang rusak. Karena lingkungan itu sangat-sangat rusak, susah diperbaiki. Maka Nabi SAW karena kegelisahan iman beliau tinggalkan masyarakat yang jahiliyah. Masyarakat yang tidak mengenal norma-norma akhlak, norma agama, beliau tinggalkan. Maka ini menjadi PR kita untuk mengetes iman kita. Seberapa gelisahnya kita ketika kita berada di lingkungan yang tidak baik. Kalau jenengan tinggal di lingkungan yang penuh dengan maksiat, banyak penjudi, suka minum minuman keras, suka berbuat maksiat, berbuat zina, kok jenengan nyaman, tenang, berarti ada masalah dengan iman. Maka kita akan mengetes seberapa gelisahnya kita di lingkungan yang tidak baik. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ikhtara li ibadatihi ghara Hira, dan Nabi memilih tempat untuk ibadahnya, untuk tahanusnya itu berada di gua Hira. Kalau tempat yang dipakai Nabi untuk sembunyi sebelum hijrah namanya gua apa, Bu? Gua Petruk nopo? Gua Selarong nggih. Namanya gua Sur nggih. Kalau gua Sur itu tempat Nabi transit sebelum hijrah ke Madinah. Sedangkan Nabi mendapatkan wahyu di Ghara Hira, di gua Hira. Wa huwa jabalun ala tariqil Makkah. Dan gua Hira itu berada di sebuah gunung di antara jalan Mekah. Wa kana yakhudhu ma'ahu zadahu, dan Nabi ini mengambil bekalnya. Fa idza faragha raja'a ila zaujatihi Sayyidata Khadijah fayakhudhu ghairah. Ketika bekal itu habis, maka Nabi Muhammad SAW pulang mengambil bekalnya, dan bekal itu disiapkan oleh istrinya Khadijah. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim, dan di sana Nabi Muhammad SAW beribadah sebagaimana ibadah kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam, min asrah ayamin ila syahrin, dan Nabi berada di gua Hira itu kadang 10 hari, kadang 1 bulan. Masya Allah gitu. Coba jenengan penggalih selama 36 tahun, usia 36 sampai usia 40 tahun itu, Nabi kadang-kadang ke sana itu 10 hari sampai 1 bulan. Bapak ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, ternyata kegelisahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang memikirkan umatnya inilah Allah Subhanahu wa taala pilih beliau menjadi nabinya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, Allah berfirman, wa idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan, apabila anak itu sudah dewasa, wa idza balagha 40 sanah,
Dan ketika anak itu usianya sudah 40 tahun. Karena rata-rata Allah Subhanahu wa taala memberi seorang nabi wahyu itu di usia 40 tahun. Kecuali Nabi Isa alaihissalam yang Allah angkat ke langit di usia 33 tahun. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa rahasia usia 40 tahun? Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, usia 40 tahun itu adalah puncak manusia. Dan Imam Asy-Syaukani mengatakan, apa amalan ketika kita masuk usia 40 tahun? Perbanyak doa ini. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberi petunjuk untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka di usia 40 tahun ini mari fokus perbanyak ibadah. Maka di usia 40 tahun ini mari kita kurangi apa? Kurangi kita bermain, ya. Kurangi perbuatan yang tidak ada faedahnya. Yang suka traveling, suka healing dikurangi. Yang punya banyak grup-grup WA yang mungkin grupnya kurang faedah, temen ngopi, alumni TK ya jenengan live. Karena usia 40 tahun ini usia yang kita disuruh apa? Fokus beribadah. Karena kita tidak ada jaminan usia kita sampai 50 tahun. Nah, ketika sudah mencapai umur 40, mari perbanyak ibadah. Sing seneng mancing ya dikurangi mancingnya. Sing seneng touring ya dikurangi niki Pak nggih. Usia 40 tahun ini usia yang apa? Fokus, serius. Serius kita untuk melaksanakan ibadah. Baik yang kepengin haji, pengen umroh nggih, siap-siap nyelengi nggih. Wa a'mala ya. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Maka di usia 40 tahun ini mari kita berbakti kepada orang tua kita. Kalau ternyata di usia 40 tahun orang tua kita ada yang masih hidup, ini kesempatan kita untuk berbakti kepadanya. Tidak usah diminta orang tua, kita telah memberi. Karena orang yang disebut karim itu Pak, Al-Karim itu nama Allah. Allah itu memberi tanpa diminta. Karim itu artinya apa? Karim itu artinya memberi tanpa diminta. Maka orang karim, orang yang dermawan, orang yang mulia itu orang yang memberi tanpa diminta. Jenengan tidak melaksanakan sholat malam, tidak puasa sunnah, tapi jenengan melaksanakan semua amal wajib, kemudian jenengan berbakti kepada orang tua, insya Allah cukup membuat kita insya Allah menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari di usia 40 tahun ini, yang lebih daripada itu, mari kita tunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, mari di usia 40 tahun ini mari kita amal yang benar. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Mari kita banyak-banyak mengerjakan amal-amal soleh yang Allah ridhoi. Semoga dengan kita mengerjakan amal soleh ini, Allah cinta kepada kita. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah mencintai hambanya yang banyak berbuat kebaikan. Kemarin Menteri Kesehatan memberikan maklumat, memberikan hasil survei. Apa hasil survei dari Menteri Kesehatan itu? 10 orang di Indonesia diambil sampelnya,
Dari 10 orang itu 1 mengalami gangguan jiwa, Pak. Bayangno Bu nggih, 10 orang 1 depresi, nggih. 1 kena penyakit apa? Jiwa. Saking sumpeke urip teng Indonesia niki nggih. Mosok 10 orang disurvei 1 kena gangguan jiwa. Niki dereng musim kampanye nggih. Dereng tahun politik, nek tahun politik mungkin tambah Pak. Oke, orang ODGJ. Orang yang mengalami gangguan jiwa semakin meningkat. Dengan cara apa kita ini bisa tenang, bisa nyaman hidup kita? Dengan cara kita banyak hadir di majelis ilmu. Semoga dengan menghadiri majelis ilmu ini kita akan mendapatkan ketenangan batin kita, ketenangan jiwa kita. Karena ini janji Nabi. Tidak akan mungkin Nabi berbohong. Nabi pernah mengatakan, wa tama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpulnya suatu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatlu alaihim ayatihi, dan di sana dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah apa? Illa nazzalat alaihim sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan. Dengan hadir di majelis ilmu ini, Allah akan beri ketenangan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Padahal hari ini yang namanya ketenangan, kenyamanan ini sesuatu yang mahal. Buktinya 10 orang ternyata 1 mengalami gangguan jiwa. Sampai Bupati Gunung Kidul membuat satgas anti bunuh diri. Karena Gunung Kidul itu daerah yang terbanyak kasus bunuh diri. Loro gatel ora mari-mari gantung gitu. Ditagih hutang, minum baygon gitu. Masya Allah. Banyak orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak wajar. Padahal kematian itu adalah terminal pertama menuju akhirat. Kalau dikubur sudah rekoso, di perjalanan berikutnya dia lebih sulit. Bukanlah kematian itu mengakhiri segalanya. Padahal kematian itu adalah awal dari kehidupan abadi kita. Bapak ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, yang nomor 3, usia kalau udah mencapai 40 tahun, wa aslih li fi duriyati. Mari kita memperbaiki keturunan kita. Mari kita mempersiapkan generasi kita. Kita siapkan anak kita, cucu kita sebagai kader pengganti orang tuanya. Maka di usia 40 tahun ini juga usia menyiapkan generasi. Semoga dengan kebaikan orang tuanya ini mendapatkan doa dari anak cucu kita. Karena kita selalu berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ternyata Bapak Ibu-ibu, orang tua itu bisa mendapatkan doa dari anaknya. Mendapatkan istighfar dari anak cucunya ini syaratnya 1. Kama rabbayani shaghir. Syaratnya apa? Anak itu dirumat dengan baik ketika kecil. Maka kalau jenengan hari ini perkoso upakara upo untuk mitelke anaknya, kita hari ini berjibaku mendidik anak kita, insya Allah kita akan mendapatkan bagian dari doa anak soleh. Tapi kebalikannya, kalau ada orang tua yang luah-luih tidak peduli kepada anaknya, maka dia juga nanti tidak akan mendapatkan bagian doa dari anak. Ini tubatu ilaika wa ini minal muslimin. Maka amalan di usia 40 tahun ke atas ini yang terakhir, mari kita banyak bertobat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena di usia yang ke-40 tahun ini Allah masih beri kita kesempatan panjang umur, kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu diingat Bapak, kalau usia 40 tahun ke atas ini bagi seorang suami ini bebannya berat. Gitu? Banyak berat. Kalau usia 40 tahun pasti orang tuanya kalau masih hidup usianya sudah lanjut. Sudah lanjut ini satu, butuh banyak perhatian, butuh banyak biaya, Pak. Maka usia 40 tahun itu bagi seorang laki-laki ini bebannya luar biasa. Yang kedua, umur 40 tahun itu pasti anak-anaknya butuh banyak biaya. Sekolahnya mempeng gitu loh. Butuh banyak apa? Pengeluaran. Sing nomor 3 yang ke samping istri kalau usianya udah di atas 40 tahun dia kathah biaya. Gitu Pak. Butuh skincare, butuh perawatan barang nih. Nah, terus cah lanang ini usianya 40 tahun ke atas dibanding ibu ini. Sing wedok tambah glowing, sing lanang tahu napa? Tambah napa, Bu? Tambah tua niki oleh tambah tua, tambah ubanen nggih. Tambah mikir. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari fokus nggih. Yang usaha ya fokus mencari banyak harta untuk kesempatan banyak beramal soleh. Kalau di usia 40 tahun kok jenengan tidak mampu memberikan banyak manfaat, nah maka mari kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga umur kita ini umur yang barokah. Kita lanjutkan, bada'u nuzulul wahyi. Permulaan turunnya wahyu. Lama balagha arba'ina min umrihi fa'asaullah basyiran wa nadhiran. Ketika usia Nabi menginjak 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala ya utus nabinya dengan basiron, membawa kabar gembira, wa nadhiran, dengan kabar peringatan yaitu neraka bagi orang-orang yang tidak mau menerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Dan Nabi menyeru kepada kebenaran dengan izin Allah, wa sirajan munira, seperti lampu yang menerangi. Wa qad budi al wahyu bi ru'ya shadiqah. Dan ternyata wahyu ini dimulai dengan mimpi yang benar. Dengan apa Bapak Ibu-ibu? Mimpi. Maka mari Bapak Ibu-ibu, kapan Nabi mendapatkan wahyu? Tanggal berapa Ibu-ibu? Sebagian ulama mengatakan Nabi mendapatkan wahyu tanggal 17 Ramadan. Tanggal berapa? 17 Ramadan. Waqad budi al-wahyu bi ru'ya shadiqah. Fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqdhatihi. Dan mimpi Nabi itu ketika berada di Gua Hira, mimpinya itu seakan-akan beliau ini terjaga antara sadar dan tidur. Beliau bermimpi, summa nazzala alir ruhul amin, didatangi seorang malaikat ruhul amin, yaitu malaikat Jibril, wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira, ketika Nabi beribadah di Gua Hira. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apa pengertian Nabi? Nah niki, Nabi niku napa? Apa pengertian Nabi? Niki saged jawab mengke angsal dopres saking panitia. Doprese umroh niki, DP-ne 20.000 nggih. Nggih, DP umroh. Enten sing ngertos Nabi niku napa? Para ulama mengatakan Nabi niku insanun. Insanun napa? Dzakaron hurron.
seorang manusia laki-laki yang merdeka. Tidak ada nabi wanita kecuali di Indonesia. Namanya Lia Eden, gitu. Aku nabi. Dados di dalam Islam yang tidak boleh wanita itu cuma dua. Satu nabi, kenabian, dan imamah. Imamah itu adalah kepemimpinan. Tidak boleh raja itu seorang wanita. Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar Raja Kisra Persia mengangkat putrinya menjadi penggantinya, maka Nabi mengatakan la yuflih hadil ummah. Tidak akan pernah beruntung umat ini dipimpin oleh seorang wanita. Kenapa kenabian dan imamah itu tidak boleh seorang wanita? Karena kenabian dan imamah ini pekerjaannya berat. Karena wanita ini ada kekurangannya. Satu, wanita itu mengeluarkan darah haid, kadang hamil, kadang haid, kadang nifas, sehingga mengganggu pekerjaan sebagai nabi dan sebagai pemimpin. Maka nabi itu insanun dzakaron hurran uhiya ilaika, yang Allah berikan wahyu kepadanya dan dia tidak menyampaikan kepada orang lain. Itu nabi. Terus nabi itu wahyu itu untuk dirinya, tidak disampaikan. Maka Rasulullah SAW mendapatkan kenabian itu surat Al-Alaq 1-5. Bunyinya apa? Dari kata Iqra. Maka mukjizat Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Al-Quran dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Ada yang mengatakan qara'a yaqra'u qira'atan. Artinya apa? Yang dibaca. Padahal Nabi diutus di masyarakat yang ummi. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan. Allah utus Nabi itu di masyarakat yang SDM-nya paling rendah, yang buta baca dan tulis, tapi wahyunya surat Al-Alaq 1-5 perintah untuk membaca. Masya Allah gitu. Maka Bapak Ibu-Ibu, ini kenabian. Maka surat Al-Alaq 1-5 itu adalah surat pengangkatan Rasul sebagai Nabi. Saya bertanya, kapan Allah mengangkat Nabi menjadi Rasul? Kalau menjadi Nabi ya Al-Alaq 1-5. Karena Rasul dan Nabi beda. Rasul itu apa? Rasul itu insanun dzakaron hurron uhiya ilaika. Rasul itu adalah manusia, ya, yang merdeka, yang mendapatkan wahyu, dan wahyu itu disampaikan kepada umat. Maka setiap rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi rasul, gitu. Nah, terus kalau jenengan baca di HPT Muhammadiyah itu dalam bab al-imanu bir rasul, iman kepada rasul, bir rasul itu jamak taksir, gitu. Kalau mufradnya rasulun, iman kepada rasul itu, kalau kita baca di HPT itu tentang bab al-imanu bir rasul, itu diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul itu sebagai hujah untuk manusia, supaya nanti Allah bisa menghisab manusia nanti di yaumil akhir, di padang mahsyar. Karena manusia tidak bisa dihisab tanpa ada hujah, yaitu nabi dan rasul. Maka Allah berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh Allah utus di setiap umat, di setiap komunitas
seorang rasul. Maka dalam hadis sahih disebutkan rasul itu jumlahnya 313. Sedangkan nabi jumlahnya 114.000. Maka di dalam HPT itu diterangkan iman kepada rasul itu satu iman secara tafsil terperinci, yaitu iman kepada 25 nabi dan rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Yang kedua, beriman secara mujmal, secara umum, yaitu kepada nabi dan rasul yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Maka bisa jadi dulu Indonesia ini pernah Allah kirim seorang nabi dan rasul. Karena datangnya nabi dan rasul itu sebagai hujah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini supaya Allah bisa menghisap amalan seorang hamba. Tapi denganlah datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semua telah ditutup. Karena Nabi itu khatimur Rasul, penutup para nabi. Dados bentene nabi kali rasul itu, kalau nabi itu risalah itu untuk dirinya, sedangkan rasul itu disampaikan kepada orang lain. Maka Nabi Muhammad menjadi rasul dengan turun surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Ya yuhal mudatsir qum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, bangun, berilah peringatan. Maka Nabi mengatakan ketika turun surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7, maka Nabi mengatakan hari ini sudah tidak ada lagi waktu untuk istirahat. Bapak ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami bacakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika turun ayat ini Nabi langsung pulang mendatangi istrinya. Nabi berkata kepada istrinya Khadijah, apa kata Nabi? Nabi pulang dengan kondisi takut. Nabi mengatakan yamiluni, yamiluni. Wahai Khadijah, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka turun surat Al-Muzammil. Yamiluni, yamiluni. Fayamiluhu hatta dhahaba anhu rau'a. Kemudian Khadijah itu menyelimuti Nabi sampai hilang kegelisahannya. Masya Allah. Maka Khadijah itu wanita yang tidak pernah dilupakan di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi tidak pernah menikah dengan seorang wanita, selagi Khadijah masih hidup. Maka ibu-ibu, nek bapaknya pengen orang nikah meneh, dengan sinau ibu mempelajari seri kehidupannya Khadijah. Perlu diingat apa? Nek usia ini pun, nek yuswane pun kawan 200 tahun, mboten sah mikir poligami nggih Pak. Fokus ibadah nggih. Fokus ibadah. Poligami ibadah. Kata Pak Bambang poligami ibadah nih. Maka bapak ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi ketakutan itu Khadijah berkata, ini ucapan yang luar biasa. Ini istri yang solihah. Khadijah memberikan semangat kepada suaminya. Apa kata Khadijah? Wa qala qad khasitu ala nafsi. Nabi mengatakan, saya khawatir terhadap diri saya. Faqalat lahu, berkata Khadijah, wa tasaddaqal hadis. Wa tasaddaqal hadis. Engkau ini adalah orang yang kalau bicara benar. Wa tahmilul kalla, dan engkau adalah orang yang selalu menolong anak yatim. Wa taqra'u wa taqri'ud dhaif, dan engkau selalu memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau adalah orang yang selalu membantu orang berada di atas jalan benar.
Ketika suaminya yaitu Rasulullah SAW dalam kondisi takut, gelisah, Khadijah mengucapkan kata-kata yang membuat suaminya ini kembali semangat, kembali yakin. Kemudian Khadijah ajak Rasul kepada pamannya Khadijah yang namanya Waraqah bin Nufail, seorang Nasrani yang masih memeluk agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Waraqah mengatakan, wahai Khadijah, suamimu ini adalah seorang nabi. Saya yakin nanti suamimu akan diusir oleh kaumnya. Kalau seandainya saya masih muda, saya akan menjadi orang yang akan menolong suamimu ini. Waktu itu Waraqah bin Nufail dalam kondisi buta dan usianya sudah sangat lanjut. Itu masih punya kesemangatan untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, mari kita mulai kajian kita di bab berikutnya. Apa yang berikutnya? Dakwatu sirron, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bada'an Nabi SAW bidakwati sirran lamma nazal alaihi, dan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini setelah turun ayat surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Ya yuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujaza fahjur wa la tamnun tastaksir wa rabbika fasbir. Maka Nabi memulai mendakwahkan fada'a ahla baitihi wa man yasiku bihi min asdiqaihi alladhi ya'taqiduna sidqah. Maka Nabi memulai dakwahnya ini kepada keluarganya, kepada kawan-kawannya yang beliau percaya. Da'ahum ila ibadatillah wahdah, beliau mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa rafati bin nas wal ittihad, beliau mengajak kepada persatuan. Wa tarkil harbi, meninggalkan peperangan. Wa qad bada'a bid'awati sirran khaufan min mufaja'atin nas, dan Nabi memulai dakwah sembunyi-sembunyi ini karena khawatir masyarakat itu kaget ya dengan sesuatu yang baru sehingga menimbulkan madarat bi amrin la ya'rifuhu wa lam yasma'u bihi, karena suatu perkara yang belum pernah mereka ketahui dan sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Maka dalam kaidah dakwah itu, seorang dai itu harus berdakwah ala qadri ukulihim, sesuai dengan kemampuan akal orang yang mendengarkan dakwahnya. Maka ini penting. Maka Nabi ini masya Allah seseorang yang ahli dalam berdakwah, dan dakwah Nabi selama sembunyi-sembunyi ini sekitar 3 tahun. Dan saya bertanya, di mana pusat dakwahnya Nabi ini? Ada yang tahu? Di mana Bapak Ibu-ibu? Di Darul Arqam. Darul Arqam itu rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Dan Arqam bin Abi Arqam. Kalau jenengan membaca biografi Arqam bin Abi Arqam, ternyata jenengan akan kaget. Karena apa? Ternyata sejarah biografi manusia soleh ini sangat sedikit. Beda dengan Abu Bakar, Umar. Kenapa Arqam bin Abi Arqam ini kisahnya sangat sedikit? Karena peran dia di dalam Islam adalah peran yang harus disembunyikan. Maka ini penting. Dalam organisasi pun sama. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Maka kita tidak akan menafikan amal kebaikan orang-orang yang mungkin tidak dikenal. Tapi amal sumbangsih dia terhadap Islam ini sangat banyak. Namanya Arqam bin Abi Arqam. Masya Allah. Maka Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis. Hadisnya apa? Ar-rajulu as'as akhbara qadamahu mamnu'un bil abwab
ada orang yang rambutnya acak-acakan, kakinya berdebu. Karena miskin, rambutnya acak-acakan, kakinya berdebu. Kalau dia datang ke pintu-pintu rumah orang muslim, pasti dia ditolak. Jarang sih ngajak ngopi karena dianggap orang yang tidak punya. Tapi Nabi mengatakan, lau aqsama 'ala Allah la abrah. Kalau seandainya orang ini bersumpah dengan nama Allah, kalau orang ini berdoa, pasti Allah kabulkan sumpahnya. Niki yang istimewa, niki PR dengan teng mriki padosi nggih teng Kranggan niki jamaah Masjid Ar-Rahmah. Kalau ada orang seperti itu jenengan nyuwun donga. Karena niki wong sing istimewa walaupun mboten mitayani. Nek rapat nggih mboten ditenggo, ora kanggo nggih. Nek mboten enten mboten digo goleki, gitu. Nek izin nggih mboten enten sing madosi. Mboten dianggap, tapi kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Pernah suatu ketika ada seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi. Tapi ternyata Nabi tidak berkenan. Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, nikahkan saya dengan dia." Menawarkan diri seorang wanita kepada laki-laki niku angsal mboten, Bu? Menawarkan diri, angsal mboten? Jenengan rumiyin niku dilamar napa nglamar, Bu? Kali bapak niki. Dilamar nggih. Mboten enten sing melamarkan diri. Menawarkan diri enten mboten? Enten cerita enten. Nggih. Ada lumut gitu. Khadijah aja menawarkan dirinya. Jadi Khadijah itu menikah dengan Nabi lewat Pak Comblang, perantaranya namanya Nufaisah. Menawarkan diri. Terus menawarkan diri niku angsal mboten, Bu? Angsal nggih. Tapi jenengan jawab aja ngasih nggih. Menurunkan harga diri. Harga diri seorang wanita. Padahal Khadijah menawarkan dirinya untuk dinikahi Nabi. Tidak apa-apa daripada mendapatkan seorang suami yang tidak soleh, menawarkan diri. Ketika wanita itu menawarkan dirinya, Rasulullah SAW mengatakan beliau nggak minat. Maka sahabat itu minat. Maka Nabi mengatakan, copot sarungmu untuk mahar. Copot apa? Sarung. Maharin apa? Sarung. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, sarung saya ini cuma satu. Kalau jenengan membaca kitab yang namanya Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam itu kitab fikih, kumpulan hadis-hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim tentang perkara fikih karangan Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ini dibahas di Gedung Muhammadiyah Payaman oleh Ustaz Agus Effendi tiap hari Rabu, itu dalam kitab Umdatul Ahkam. Itu diterangkan, Pak. Banyak para sahabat tentang sholat, tentang sholat. Hukum sholat dengan memakai sarung, ya. Hukum sholat dengan memakai satu sarung itu dibahas, Pak. Kenapa? Dulu banyak para sahabat sholat dengan cuma satu karung, satu kain. Berarti sholat dengan telanjang dada, jadi sarungnya menutupi pusarnya sampai di bawah lutut. Kenapa dibahas dalam bab fikih? Karena terjadi di zaman sahabat. Nek temu iki salat Ar-Rahmah kok nganggo sarung tok niku nggih. Isih to nggih. Nggih diperingati Pak Ketua Takmir nggih. Mosok nganggo sarung tok. Itu kejadian. Karena apa? Saking miskinnya ahlu sumpah itu. Maka para sahabat itu masih ngenyang, ya Rasulullah, sarung saya itu cuma satu. Kemudian Nabi mengatakan kalau begitu engkau pergi ke rumah, ya, iltamis walau khatiman minal hadid. Cari
walaupun hanya cincin dari besi. Cincin dari besi nggih mboten saking arto 500 niku kuning niku mboten nggih. Cincin dari besi. Dicari di rumahnya enggak ada. Cincin dari besi ra duwe. Akhirnya Nabi mengatakan ajarkan bacaan Quran kepadanya. 5 hari apa? Bagian ayat atau surat Al-Quran. Terus mahar bacaan Quran itu angsal mboten? Angsal. Nek mboten gadah napa-napa. Gadah mung Al-Fatihah, ya. Mahare napa? Surat Al-Fatihah. Sing penting istrinya ridho. Karena Nabi Musa alaihissalam menikahi 2 orang anaknya Nabi Syuaib, maharnya bekerja selama 8 tahun. Nek mahare macul iki rekoso nggih 8 tahun nih. 8 tahun. Maka mahar itu boleh alat tukar barang, boleh uang, boleh barang, boleh bacaan Quran, boleh pekerjaan. Mertuane mungkin nyuwun kerja ngen kula 2 tahun mboten napa-napa niki. Berkhidmat, gitu berkhidmat. Bapak Ibu-ibu, bab yang terakhir awalul mukminin. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Awaluman amana bihi minan nisa Khadijah. Orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan para wanita adalah sinten? Khadijah. Wa kanat taqidu sidqan li salati. Terus Nabi niku berumah tangga dengan Khadijah selama 25 tahun. Terus Khadijah niku sedo yuswane 65 tahun. Jenengan kula tanget Kiai Haji Ahmad Dahlan niku sedo yuswane pinten, Pak? 50 gangsal. Nggih. Terus jenengan niki yuswane sangang 53 nggih. Kirang-kirang tahun, Pak. 55, Pak. 55. Imam Nawawi aja meninggal usianya 45. Maka saya katakan, usia kalau sudah mencapai 40 tahun ini fokus ibadah. Umur kula kalau jenengan mboten ganggu. Fokus apa? Ibadah. Memperbanyak ibadah, dolane, travelinge, helinge, nggih. Makan-makan teng restoran dikurangi. Rapat-rapat sing mboten manfaat nggih dikurangi. Sing seneng mancing nggih dikurangi. Sing seneng touring nggih dikurangi niki. Fokus apa? Ibadah karena enggak lama lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. 5 dhahara laha minal alamat adalah ala nubuwah. Dan Khadijah itu telah melihat tanda-tanda kenabian Nabi mundu safratihi ma'a khadimah Maisarah. Ketika Khadijah ini ketika Khadijah ini mengutus Nabi membawa dagangannya bersama Maisarah. Terus Nabi itu dulu adalah karyawan dari karyawannya Khadijah. Dan ketika Nabi diajak dagang dengan Khadijah, membawakan dagangannya ke negeri Syam bersama pembantu Khadijah yang bersama Maisarah, maka Maisarah itu bercerita kepada Khadijah bahwa Nabi ketika berada di negeri Syam itu tidak pernah kepanasan. Ada awan yang selalu menaungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Maisarah itu laki-laki atau perempuan, Bu? Laki-laki. Ini Maisarah, nek perempuan nggih Maisarah acare mandra nggih. Walaupun tak marbuta laki-laki, enggak mungkin Nabi berbulan-bulan dengan wanita yang bukan muhrim, bukan mahram. Wa alaman amana minar rijal Abu Bakar As-Siddiq. Dan pertama-tama dari laki-laki yang masuk Islam adalah Abu Bakar. Wa kana sadiqahu qabla ba'sih. Dan Abu Bakar ini teman Nabi sebelum Nabi diutus. Abu Bakar dan Nabi
lebih tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selisih 3 tahun. Selisih pinten? 3 tahun. Jadi Nabi niki kalih mertuane lebih tua sinten Nabi. Mriki itu betul Pak. Mantunya lebih tua timbang mertua nih. Dengan Abu Bakar Nabi selisih 3 tahun. Dengan Umar mertua Nabi juga karena Nabi menikahi Hafsah. Dengan Umar selisih 13 tahun. Nggih, niki Nabi nggih. Walam yahad alaihi kadiban. Yang selanjutnya wa Zaid ibnu Harisah wa kana mamlukan Nabi sallam fa ataqahu. Dari kalangan budak yang masuk Islam adalah Zaid bin Harisah. Sinten? Zaid bin Harisah. Dan Zaid bin Harisah itu orang yang berani menikahi Ummu Aiman. Ummu Aiman itu adalah satu-satunya harta peninggalan bapaknya Abdullah. Terus Abdullah itu bapak Nabi ketika meninggal lam yatruk alaihi sayi'an. Lam yatruk alaihi sayi'an. Lam yatruk malan sayi'an. Beliau tidak meninggalkan sedikit pun harta. Yang ditinggalkan cuma budak yang namanya Ummu Aiman. Saya bertanya, kenapa Abdullah itu tidak meninggalkan harta? Karena sedone tesih terlalu muda. Meninggal usia 18 tahun. Enten 18 tahun. Enten nomor iki, Pak, nikah umur 18 tahun nggih. 18 tahun sedo dereng sempet lumpuh-lumpuh. Pantes nggih 18 tahun. Kemudian Ummu Aiman ini yang mengasuh Nabi dinikahi oleh anak angkat Nabi Zaid bin Harisah. Niki mas-mas untuk mbah-mbah. Ora apa-apa, sing penting surga. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang menikahi Ummu Aiman, dia akan mendapatkan surga. Dari pernikahan antara Zaid bin Harisah dengan Ummu Aiman melahirkan seorang anak. Anakipun namine Usamah bin Zaid, satu-satunya panglima perang dalam Islam yang usianya paling muda. Ini Usamah. Masya Allah punya seorang putra namanya Usamah. Yang selanjutnya yang terakhir, wa awwalu man amana bi minasibyan Ali bin Abi Thalib wa kana Rabiba Rasul. Dan seorang yang beriman pertama kali dari golongan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ali itu walaupun anak-anak, dia adalah sepupu Nabi. Sepupu Nabi. Dan Ali bin Abi Thalib ini tinggal di dalam keluarga Nabi sebagaimana Nabi ingin membalas kebaikan pamannya Abu Thalib. Karena Nabi diambil anak oleh Abu Thalib, ketika Nabi memiliki kelapangan rezeki, Ali diambil anak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dinikahkan dengan anak Nabi yang namanya Fatimah. Kemudian yang di sini waqada'a Abu Bakar man yuhibbuhu wa yuhibbuna. Kemudian Abu Bakar mendakwahkan Islam ini bersama Nabi, maka muncullah para sahabat. Maka sebagai penutup kami, sebelum kami akan buka pertanyaan, siapa yang bisa menyebutkan al-asyrah al-mubashar fil jannah? 10 orang yang dijamin masuk surga. Ini insya Allah angsal dopres. Saking panitia nggih. Nggih. Niki siapa yang bisa menyebutkan 10 orang yang dijamin masuk surga? Ini level sahabat yang tingkatannya paling tinggi. Al-asyrah al-mubashar fil jannah. 10 orang yang dijamin masuk
surga. Ada yang tahu Bapak Ibu-ibu? Pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Jubair bin Awam, Thulhah bin Ubaidillah. Yang ke 7 Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang ke terakhir adalah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini al-ashraf al-mubashar fil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Monggo kalau ada pertanyaan kita buka kalau ada. Mungkin Bapak dulu kalau ada. Monggo Bu, nggih. Iya. Tak halus nggih. Nggih. Jelas gitu nggih. Apa agama Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya Islam? Ini ada pertanyaan, Pak. Apa agama Nabi sebelum datangnya Islam? Ternyata para ulama mengatakan Nabi itu pengikut Hanafiyah. Oh, Hanafiyah. Pengikut apa namanya? Pengikut agama Nabi Ibrahim, Hanafiyah. Agama yang lurus. Sebagaimana doa pagi sore, Nabi pernah berdoa, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dina nabina Ibrahim hanifah. Terus Nabi ini adalah sebelum diangkat oleh Nabi, sebelum datang agama akhir zaman sebagai penutup agama yang lain, Nabi ini adalah orang yang mengikuti sedikit dari orang-orang Arab yang masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi itu pengikut tauhid, pengikut Hanafiyah, pengikut milah Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi tidak minum khamr, tidak menyembah berhala, tidak berzina, karena Nabi ini adalah pengikut agama kakeknya Ibrahim alaihi salam. Asbahna ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dina nabina, dan di atas agama ya bapakku Ibrahim, wa ala dina nabina Ibrahim hanifah, yang hanif, Hanafiyah, yang lurus. Maka pengikut milah Ibrahim ini ketika Nabi lahir itu hanya sedikit, contohnya Zaid. Maka tadi saya katakan yang termasuk 10 orang yang masuk surga terakhir adalah Sa'id bin Zaid. Siapa Sa'id bin Zaid? Sa'id bin Zaid ini adalah iparnya Umar bin Khattab yang menikah dengan Fatimah, adiknya Umar. Menjadi penyebab masuk Islamnya Umar. Dan perlu diingat siapa Sa'id bin Zaid? Zaid itu adalah bapaknya Sa'id, salah satu tokoh yang mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam, termasuk Warokoh bin Nufail. Maka Nabi SAW ketika menjalankan tahanus, menyendiri di Gua Hira, mungkin bahasa kita hari ini semedi di Gua Hira itu, ini bagian dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan pengikut Nabi Ibrahim di Mekah itu hampir punah, Pak. Walaupun Ka'bah masih ada, walaupun Ka'bah masih ada. Nah, ketika datang Islam, maka Islam ini menjadi penyempurna agama-agama samawi yang sebelumnya. Maka semua harus memeluk agama Islam, karena Islam sudah paripurna. Barang siapa yang mendengar apa yang disampaikan Nabi, karena Al-Quran sudah paripurna, sudah sempurna dengan turunnya surat Al-Maidah ayat yang
3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Maka syariat tahanus itu dihapus oleh Nabi. Sudah tidak ada. Itu syar'u man qoblana. Itu syariat sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Diganti di dalam Islam dengan syariat iktikaf. Karena ada syariat-syariat zaman dahulu yang dihapus. Contohnya, di zaman Nabi Musa itu boleh menikahi seorang wanita kakak beradik sekaligus. Maka dalam surat Al-Qasas itu Nabi Musa menikahi anaknya Nabi Syuaib itu 2 orang langsung kakak beradik. Dalam syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Kecuali satunya meninggal atau bercerai. Ya, sebagaimana Utsman. Ummu Kulsum meninggal, Utsman menikah dengan Ruqayyah adiknya ya. Tapi ada syariat umat terdahulu yang masih dipakai dalam syariat Islam karena dalam Quran dan hadis tidak melarang. Contohnya puasa Nabi Daud, gitu. Dulu Nabi Daud mengerjakan, sekarang masih boleh karena syariat Islam membolehkan. Maka syar'u man qoblana, syariat sebelum kita itu kalau dibolehkan dalam Quran dan hadis ya kita kerjakan. Kalau dihapus berarti dimansuh, tidak lagi dipakai hukumnya. Ini sudah jam 7:10. Kalau kami teruskan, kami khawatir jenengan ini terdolimi nggih. Jungane tiyang terdolimi mustajab. Kalau khawatir nggih. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.